Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung kita masuk pada materi selanjutnya ya. Yakni kita akan mempelajari tentang medan listrik. Ya. Adapun tujuan yang harus adik-adik capai adalah yang pertama memahami medan listrik dan kuat medan listrik. Yang kedua, memahami muatan sumber dan muatan uji. Yang ketiga, memahami hubungan kuat medan listrik dan gaya kolom. Yang keempat, menganalisis kuat medan listrik pada suatu titik yang ditimbulkan oleh beberapa muatan listrik. Jadi di sini ada 4 poin yang harus ada dicapai, ya, yang harus ada dikuasai. Kita lanjut. Nah, bagaimana pengertian daripada medan listrik? Di sini dinyatakan bahwa medan listrik adalah ruang di sekitar suatu muatan listrik sumber, di mana muatan listrik lainnya dalam ruang ini akan mengalami gaya kolom atau gaya listrik. Gaya kolom atau gaya listrik ini ada 2, yakni gaya tarik ataupun gaya tolak. Selain itu, medan listrik merupakan efek yang ditimbulkan oleh adanya muatan listrik, baik elektron, ion, ataupun proton pada ruangan yang ada di sekitarnya. Dan medan listrik juga termasuk dalam medan vektor. Nah, bagaimana kita mengetahui arah medan listrik? Di sini diilustrasikan ada gambar muatan positif dan muatan negatif. Untuk muatan positif, bahwa arah garis-garis medannya itu, perhatikan arah panahnya, dia radial keluar. Jadi untuk muatan positif, arah garis-garis medannya itu adalah radial keluar menjauhi muatannya, sedangkan muatan negatif, garis-garis medannya adalah radial masuk, arah panahnya masuk ke dalamnya, atau menuju garis-garis medannya menuju ke muatannya. Ya. Kita lanjut. Nah, bagaimana apakah ada perbedaan antara muatan sumber dengan muatan uji? Ya. Kalau muatan sumber, di sini dinyatakan bahwa muatan sumber adalah benda bermuatan yang menghasilkan medan listrik, sedangkan muatan uji adalah muatan lain yang berada dalam pengaruh medan listrik muatan sumber. Jadi ada muatan sumber, ada muatan uji. Muatan uji ini hanya istilah, kedua-duanya ini memiliki medan listrik. Namun muatan uji ini dikatakan muatan uji berarti untuk mengetahui seberapa kuat medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan sumber ketika dia berada pada suatu jarak tertentu. Begitu ya. Kita lanjut. Bagaimana dengan kuat medan listrik? Nah, bahwa besar medan listrik dari sebuah benda bermuatan listrik itulah dinamakan dengan kuat medan listrik. Jadi kuat medan listrik adalah besar medan listrik dari sebuah benda yang bermuatan listrik. Itulah kuat medan listrik. Nah, kuat medan listrik pada suatu titik dalam medan listrik merupakan gaya persatuan muatan uji pada titik tersebut. Ya, secara matematis dirumuskan dengan E sama dengan F per Q0. E ini menyatakan kuat medan listrik bersatuan Newton per kolom, sedangkan F menyatakan gaya kolom bersatuan Newton, dan Q0 adalah muatan uji. Ya, selanjutnya persamaan ini menjadi persamaan E sama dengan kaki per R kuadrat dengan mensubstitusi gaya itu sama dengan kaki kuadrat per R kuadrat ya. Jadi
Rumusnya menjadi ini. Kita lanjut. Nah, pada persamaan di atas, yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, pada persamaan E sama dengan F per Q0, persamaan ini menunjukkan bahwa besarnya kuat medan listrik tidak bergantung atau dipengaruhi oleh gaya listrik dan muatan uji. Ingat bahwa pada persamaan ini, kuat medan listrik itu tidak bergantung atau dipengaruhi oleh gaya listrik maupun muatan uji Q0. Melainkan muatan ujilah akan merasakan gaya listrik akibat pengaruh medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan sumber. Terus yang kedua, pada persamaan E sama dengan kaki per R kuadrat menunjukkan bahwa kekuatan medan listrik yang dihasilkan oleh muatan listrik sumber dipengaruhi oleh jarak pada suatu titik tertentu di dalam medan listrik. Semakin dekat ke sumber, medan listriknya semakin kuat dan sebaliknya. Kita lanjut. Nah, bagaimana arah vektor kuat medan listrik? Kita perhatikan ya satu-satu. Yang pertama, arah vektor kuat medan listrik di titik P menjauhi muatan sumber positif, seperti terlihat pada gambar ini. Di sini muatan sumber positif. Ingat bahwa arah garis medan listriknya itu radial keluar, sehingga di titik P ini digambarkan vektor kuat medannya radial keluar menjauhi muatan positif atau muatan sumber. Ya, jadi persamaannya dapat kita cari dengan E sama dengan kaki per R kuadrat. Terus yang kedua, untuk muatan sumber negatif, di sini ada titik P berjarak R dari muatan sumber negatif. Vektor kuat medannya adalah digambarkan jadi dari titik P ini, pangkalnya ditarik garis vektor kuat medan menuju ke muatan sumber negatif, sesuai dengan konsep bahwa untuk muatan listrik negatif, arah garis-garis medannya selalu menuju ke muatan negatif. Ya, persamaannya sama, E sama dengan kaki per R kuadrat. Kita lanjut. Apa yang terjadi jika titik P tersebut diletakkan muatan uji? Muatan uji di sini kita beri lambang Q0. Untuk muatan sumber positif, di sini terlihat ada muatan sumber positif, di sini ada muatan uji positif. Nah, kita tunjuk satu-satu ya. Karena muatan sumber positif dan muatan uji positif, maka keduanya ini saling tolak menolak. Akibatnya, muatan sumber akan menolak muatan uji positif dengan gaya sebesar F ke arah kanan. Ya, jadi arah vektor gaya ini adalah akibat tolakan dari muatan sumber positif. Ya. Ingat interaksi antar muatan. Kalau muatan sejenis maka terjadi gaya tolak menolak. Kalau muatan tidak sejenis terjadi gaya tarik menarik. Nah, untuk vektor kuat medan listriknya mengacu pada muatan sumber positif. Jadi, muatan sumber positif, vektor kuat medannya adalah radial keluar menjauhi muatan sumber positif. Jadi, sehingga di sini terlihat vektor kuat medan listrik dengan vektor gaya kolom atau gaya listrik itu keduanya searah. Hubungan antara keduanya ini dikaitkan dengan
satu besaran namanya Q0. Jadi rumusnya adalah E sama dengan F per Q0. Ingat bahwa bagaimana kita menentukan gaya kolom? Ingat hukum kolom ya. Kaki Q0 per R kuadrat. Itulah rumus gaya kolom. Terus yang kedua, bagaimana kalau seandainya muatan uji positif tadi kita ganti dengan muatan uji negatif? Masih tetap muatan sumber positif. Antara muatan sumber positif dengan muatan uji negatif, interaksi keduanya saling tarik-menarik. Akibatnya, muatan sumber positif akan menarik muatan uji negatif dengan gaya sebesar F menuju kepadanya. Ya, jadi kenapa arah gaya ini ke kiri? Itu karena ditimbulkan itu dihasilkan oleh gaya tarik daripada muatan sumber positif tersebut. Nah, untuk arah vektor kuat medannya adalah, ingat konsep bahwa muatan sumber positif, arah vektor kuat medannya selalu menjauhi muatannya atau radial keluar. Sehingga di muatan uji negatif ini akan terlihat vektor kuat medan listrik menjauhi muatan sumber positif. Akibatnya antara gaya dengan kuat medan listrik, vektornya adalah berlawanan arah. Persamaannya sama. Hubungan antara keduanya adalah E sama dengan F per Q0. Kita lanjut. Yang kedua, untuk muatan sumber negatif. Jadi muatan sumber positif kita sudah bahas ya. Untuk muatan sumber negatif, di sini muatan uji negatif, maka hubungan interaksi keduanya ini terjadi gaya tolak menolak. Jadi acuannya pada muatan uji ya, pada muatan uji. Sehingga muatan sumber negatif akan menolak muatan uji negatif dengan gaya sebesar F ke arah kanan. Jadi kenapa ke arah kanan? Ini ditimbulkan oleh gaya tolakan daripada muatan sumber positif. Nah, sedangkan vektor kuat medan listriknya adalah selalu menuju muatan sumber negatif. Ingat bahwa garis-garis medan listrik untuk muatan sumber negatif selalu menuju kepadanya. Artinya vektor kuat medannya mengarah masuk ke dalam muatan negatif tersebut. Persamaannya, hubungan antara keduanya sama. E sama dengan F per Q0. Kita lanjut. Masih tetap muatan sumber negatif. Lalu kemudian muatan uji positif. Nah, antara muatan sumber negatif dengan muatan uji positif, ini terjadi gaya tarik-menarik. Ya, sehingga muatan sumber akan menarik muatan uji positif dengan gaya sebesar F. Jadi arah gaya ke kiri itu akibat tarikan daripada muatan sumber negatif. Untuk arah kuat medan listriknya tetap sama, karena ini muatan sumber negatif, berarti arah kuat medan listriknya itu selalu menuju ke muatan sumber negatif. Ya, hubungan antara keduanya juga persamaannya sama. E sama dengan F per Q0. Kita lanjut. Nah, dari ilustrasi di atas, maka dapatlah kita simpulkan bahwa yang pertama, untuk muatan uji positif, vektor gaya kolom dan vektor kuat medan listriknya adalah selalu searah. Dan yang kedua, untuk muatan uji negatif, vektor gaya kolom dan vektor kuat medan listriknya adalah selalu berlawanan arah. Ya, diingat ya. Nah, kita lanjut. Bagaimana menentukan letak suatu titik agar resultan kuat medan listrik yang bekerja pada titik tersebut sama dengan 0? Nah,
Syaratnya adalah syarat agar kuat medan listrik total atau resultan sama dengan 0. Yang pertama adalah dari sekalian mampu memahami garis-garis medan listrik pada muatan sumber positif dan muatan sumber negatif. Yang kedua, tempatkan titik tersebut di dekat muatan sumber yang lebih kecil. Dan yang ketiga, dapatkan dua vektor kuat medan listrik yang bekerja pada titik tersebut saling berlawanan arah dan sama besar. Ya. Misalkan di sini ada dua buah muatan. Muatan sumber Q1 dan muatan sumber Q2. Keduanya berlawanan jenis ya. Sebagai ilustrasinya, jika Q1 lebih besar dari Q2, di mana letak suatu titik agar kuat medan listriknya yang bekerja pada titik tersebut sama dengan 0. Kita bahas ya. Nah, analisisnya adalah oleh karena muatan Q1 ini lebih besar daripada muatan Q2, maka titik tersebut kita anggap sebagai titik P, itu harus diletakkan di sebelah kanan muatan yang lebih kecil. Kenapa? Kalau ditempatkan di sebelah kiri dan di dekat muatan Q2, maka kita tidak akan dapatkan dua vektor kuat medan listrik yang saling berlawanan arah. Karena itu ditempatkan di sebelah kanan muatan Q2 yang lebih kecil, sehingga kita akan dapatkan dua vektor kuat medan listrik yang saling berlawanan arah. Ya, jadi E1 kenapa dia mengarah ke kanan? Karena perhatikan konsep yang sudah dibahas di atas, bahwa kalau muatan sumber positif, maka arah kuat medan listriknya itu selalu menjauhi muatan sumber positif. Sehingga vektor kuat medan listrik untuk E1 adalah ke arah kanan. Untuk vektor kuat medan listrik E2, kita tinjau pada muatan sumber negatif Q2. Karena negatif, maka vektor kuat medan listriknya menuju ke muatan sumber negatif. Ya, dari sini maka kita sudah dapatkan letak titik tersebut agar kuat medan listriknya sama dengan 0. Maka dengan demikian, kalau E di titik P sama dengan 0, maka berarti besar E1 dan E2 ini adalah sama. Karena itu dituliskan E1 sama dengan E2. Langkah selanjutnya adalah kita mengingat persamaan kuat medan listrik, yaitu kuat medan listrik untuk E1 K Q1 per R1 kuadrat. Jadi dia mengacu pada muatan sumber yang pertama. Sedangkan E2 K Q2 per R kuadrat. Nah, dari kedua persamaan ini lalu kemudian menjadi ini. Kenapa? Karena K bisa dihilangkan. Ya. Sehingga Q1 kita tinjau dulu jarak antara titik P terhadap Q1. Ya. Jarak antara titik P terhadap Q1 itu adalah R ditambah D. Sehingga persamaannya adalah Q1 per R12 kuadrat berarti R ditambah D kuadrat sama dengan Q2 per D kuadrat. D kuadrat ini adalah jarak titik P terhadap muatan Q2, yaitu D. Sehingga kita peroleh persamaannya bahwa R ditambah D per D sama dengan akar dari Q1 per Q2. Ya.